Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana ala abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan para dosen, dan yang kita banggakan kawan-kawan dari BEM, Senat Mahasiswa, dan BOM, Badan Otonomi Mahasiswi, yang sudah berusaha agar terlaksananya kegiatan Mastama ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini pada siang hari Allah masih memberikan kita nikmat-nikmatnya, nikmat umur, kesehatan, serta kita menjadi orang-orang pilihan yang Allah berikan nikmatnya, sehingga kita sampai hari ini masih bisa berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, alhamdulillah, tak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat maupun pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan syukur alhamdulillah lagi, Allah telah memilih Anda menjadi peserta Mastama atau calon mahasiswi baru di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Muntai. Mudah-mudahan Anda semua tetap terus berjuang sampai akhir hayat di STQ ini. Dan tak terasa kita saat hari ini masih berada di acara yang mungkin mendekati acara Mastama yang akhir lah, karena sudah beberapa hari yang lalu kita mengikuti kegiatan Mastama ini, sehingga saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kuantum tahsin, yaitu yang hal-hal berkaitan dengan masalah bacaan Al-Quran. Mungkin masih ada yang belum tahu apa itu kuantum, karena itu di jadwal itu kan ada katanya kuantum. Sebenarnya itu kuantum tahsin, tapi tidak masalah, saya akan menyampaikan kuantum yang lain. Jadi kuantum itu arti cahaya. Adapun tahsin itu sering kita dengar atau mungkin sering kita membacanya, tapi mungkin masih ada di antara kita masih belum mengetahui apa itu arti tahsin. Nah, tahsin itu berasal dari kata hassana yuhassinu, yang artinya membaguskan. Itu kata bahasa Arab asalnya, tahsin itu kata Arab yang berarti memperbaiki atau meningkatkan atau memperkaya. Adapun tahsin dalam Islam itu mengandung makna bahwa tuntutan agar dalam membaca Al-Quran harus benar dan tepat sesuai dengan contohnya, demi terjaganya originalitas praktek tilawah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan tahsin ini merupakan pembelajaran yang termasuk dalam pembelajaran ilmu tajwid, bagian daripada ilmu tajwid. Karena tajwid itu kan sering kita dengar atau sering kita baca, asal kata itu daripada kata jawwada yujawwidu. Apabila ditinjau dari segi bahasa seperti itulah. Ataupun dari segi arti istilahnya adalah, menurut para ulama, arti tahsin dan tajwid itu samalah, yaitu mengeluarkan setiap huruf-huruf Al-Quran dari tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya, atau dengan kata lain menyempurnakan semua hal yang berkaitan dengan kesempurnaan pengucapan huruf-huruf Al-Quran. Itu. Jadi tahsin itu bagian daripada ilmu tajwid, yang mana saat hari ini kita akan membicarakan masalah itu. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengerti atau memahaminya. Tahsin ini merupakan pembelajaran yang luar biasa. Saat hari ini di STQ sudah berjalan kurang lebih 5 tahun sudah program kuantum tahsin ini berdiri. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hassinul Qur'ana bi aswatikum." Baguskanlah bacaan Al-Quran dengan suara kalian.
Rasul memerintahkan kita untuk memperbaiki bacaan kita, yaitu dengan cara apa? Ditahsin, diperbaiki huruf-hurufnya, sifat hurufnya, maupun hukum-hukum bacaan yang lain. Jadi nanti ketika Anda masuk di STQ, nanti Anda akan mengikuti kegiatan tahsin ini, terutama yang kemarin tidak lulus, yang remedial tahsin itu. Nah itu, ada kan yang tes tahsin itu tidak lulus, nanti itu akan mengikuti kegiatan dalam pembelajaran tahsin. Maupun yang lain nanti kalau mau ikut bisa bergabung, terutama nanti yang di daerah Muntai, itu kami akan mengadakan tahsin yang secara langsung. Kalaupun yang di luar HSU, di luar Hulu Sungai Utara, nanti ada tahsin online. Jadi nanti yang mau ikut silakan bisa, baik itu yang langsung, bagi yang ada di HSU, kalaupun yang di luar kabupaten nanti bisa ikut tahsin online. Tahsin ini berkembang sudah kurang lebih 5 tahun dari tahun 2015. Nah, pada waktu itu saya dan kawan-kawan yang lain berangkat ke Pulau Jawa untuk belajar tahsin di Pondok Pesantren Bahru Syifa bersama Ustadz Imran Rosyadi. Nah, ketika itu kami belajar di sana dan kami kembali pulang ke Amuntai. Akhirnya itu beberapa lama setelah itu kami pun di sini mengadakan pembelajar tahsin, mengundang beliau, sehingga saat itulah terbentuk Quantum Center Imran Rosyadi namanya. Itu namanya dulu. Tapi setelah beberapa waktu kami juga ada belajar tahsin dengan para guru yang lain, salah satunya kepada Syekh Samsul Fajri, yang orang kita sini juga, orang daerah Kalsel ini, dan kepada guru-guru yang lain, sehingga kuantum itu pun namanya diubah menjadi kuantum tahsin. Nah, itulah singkat cerita perubahan nama kuantum itu. Adapun mengenai sejarah asal berdirinya itu, kuantum ini merupakan rencana pembelajaran di STQ ini yang sudah kami rencanakan waktu saya masih kuliah dulu. Itu ada kami merencanakan ingin belajar tahsin, cuma masih bingung kan mencari guru. Alhamdulillah waktu itu kami dapat kesempatan belajar ke sana sehingga dapat mengembangkannya kembali ke STQ. Nah, adapun mengenai tahsin ini sudah banyak sekali mengeluarkan kader-kader atau para pengajar yang sesuai standarnya dengan bacaan Al-Quran yang baik dan benar, dan saat ini sudah sekitar puluhan lebih lah yang sudah mengajar di sekolah-sekolah, terutama di SMP, di Aliyah, di MTS, dan di pondok-pondok itu, yang mana mereka dulu mengikuti organisasi tahsin di STQ ini. Karena begitu luar biasanya tahsin ini, sehingga pernah Nabi bertemu dengan sahabat namanya Abu Zar. Kata Nabi, "Ya Abu Zar, wahai Abu Zar, la antaghdu fata'alama ayatan min kitabillah." Kamu pergi untuk mempelajari satu ayat Al-Quran, khairul laka min antusalliya mi'ata raka'ah. Itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Luar biasanya pahala, imbalan daripada belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan ini, satu huruf saja atau satu ayat saja itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Jadi dalam membaca Al-Quran itu perlu ditahsin, karena banyak yang kita dengar orang bacaannya itu bagus suaranya, tapi belum bagus makhraj hurufnya, belum bagus sifat hurufnya, belum bagus baca-bacaan yang lainnya. Sehingga kalau sudah ditahsin, insya Allah akan mempermudah Anda dalam hafal Quran, dalam belajar Al-Quran. Karena dengan tahsin ini, insya Allah akan mempermudah dalam hafal. Maka nanti di STQ, bagi yang sudah lulus tahsin itu tetap nanti sebelum menghafal biasanya ditahsin dulu bacaannya, agar hafalan itu baik bacaannya, tidak ada lagi yang kesalahan, misalkan kesalahan panjang pendeknya, gunahnya, makharijul hurufnya, sifat-sifatnya. Karena banyak saya menemukan baca-bacaan yang tidak ditahsin itu bacaannya masih salah-salah. Nah itu kan kalau sudah terbiasa otomatis itu akan susah diperbaiki. Makanya dari awal ini kalau sudah ditahsin, insya Allah akan lebih mudah bacaan diperbaiki. Untuk kegiatan tahsin ini nanti di setiap pembelajarannya itu ada yang membinanya atau ada semacam koordinator istilahnya yang mengajari per kelompok.
Jadi nanti bagi Anda yang tidak lulus itu, nanti pembelajarannya itu dikhususkan harinya. Nanti ada ditentukan jadwalnya itu kapan mulainya. Nah, nanti disitulah Anda bisa banyak belajar tentang tahsin ini, kayak apa pembelajaran tahsin ini, sehingga akan memudahkan Anda dalam memperbaiki bacaan dan dalam menghafal Al-Quran. Nah, adapun mengenai cabang-cabang kuantum ini banyak di STQ. Yang sudah berjalan alhamdulillah kuantum tahsin, kuantum simaan. Dan yang masih ingin kami jalankan ke depan ini, yang ingin kami launchingkan ini, yaitu kuantum sedekah dan kuantum qiraat. Jadi nanti insya Allah akan ada 2 kuantum ini lagi yang akan kami rencanakan ke depan untuk kami jalankan. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan segera. Adapun kelebihan dalam mengikuti pembelajaran tahsin atau ikut organisasi kuantum tahsin ini, pertama, Anda akan lebih mudah dalam mengajar ketika mengajar Al-Quran, misalkan di TK atau di TPA atau misalkan di madrasah dan sebagainya, karena Anda banyak mendapatkan kajian-kajian ilmu, tambahan ilmu mengenai seputaran metode ataupun hal lain dalam pembelajaran Al-Quran, sehingga lebih mudah diajarkan kepada para pengajar Al-Quran atau para pendengar Al-Quran yang ingin belajar Al-Quran itu. Kami juga akan mengadakan pembelajaran tahsin ini, kegiatannya biasanya per minggu sekali, untuk memberikan materi-materi kepada pengajar tahsin ini agar menambah wawasan mereka. Oke, baik. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang masih bisa untuk belajar tahsin secara langsung, kami harapkan segeralah untuk mendaftarkan namanya, atau mungkin yang ingin ikut tahsin online juga segera mendaftarkan namanya, atau ingin bertanya-tanya lebih dalam lagi mengenai tahsin, nanti bisa menghubungi saya pribadi atau misalkan yang lain. Ya, nanti banyak inilah pengurus-pengurusnya, tidak hanya saya sendiri, ada juga dari yang mahasiswinya, yang alumni dari STQ ini, yang mereka mengajar tahsin. Alhamdulillah, kuantum tahsin semenjak dari tahun 2015 sampai saat ini tahun 2020, sudah kurang lebih 5 tahun ya berdirinya kuantum tahsin ini, sudah banyak memberikan sumbangsi di STQ ini, terutama dalam pembelajaran Al-Quran. Di antaranya ada salah satu karya daripada kawan-kawan kami dari kuantum tahsin, yaitu membuat buku metode makhroji. Ini bukunya sudah berapa kali direvisi lah, dan ini bukunya sudah kami ajarkan di berbagai sekolah. Alhamdulillah di SMP menggunakan ini, di MTS dan juga di pondok-pondok lain itu sudah ada yang menggunakan buku ini. Dan nanti bagi yang mau buku ini, bisa nanti saya berikan filenya bentuk PDF di handphone bisa, atau mungkin mau nanti lewat flash disk. Jadi dalam buku ini sudah mencakup berbagai macam bentuk pembelajaran tahsin, baik daripada makhraj hurufnya, sifat hurufnya, maupun juga ada materi-materi yang lain sudah kami buat di sini. Jadi nantilah untuk mahasiswa-mahasiswi baru yang ingin lebih mudah lagi belajar tahsin, segera nanti untuk belajar di buku ini, karena dalam buku ini begitu singkat padat penyampaiannya. Kalau nanti misalkan ada yang hal-hal kurang jelas, bisa tanyakan kembali. Nah, kembali kepada sejarah berdirinya kuantum tahsin tadi. Ketika waktu itu pada tahun 2015 sampai 2016 itu kuantum tahsin ini sudah ada beberapa kali mengadakan pembelajaran bersama Ustadz Dimar Nosyadi, dan waktu itu ada seleksi atau pemilihan koordinator. Alhamdulillah waktu itu kami banyak yang terpilih, sekitar puluhan orang, dan sampai beberapa tahun ke depannya itu pun kami masih mengadakan pembelajaran. Sehingga waktu itu pembelajaran tahsin ini juga mengadakan pembelajaran, mengundang sekolah-sekolah lain, TPA dan guru-guru yang lain. Alhamdulillah diterima dengan baiklah di masyarakat, karena sangat membantu dalam membaca Al-Quran dengan mudah. Karena banyak sekali metode-metode yang diajarkan guru-guru kami, sehingga ketika mengajar itu lebih mudah menyampaikannya, sehingga lebih mudah memahami para pendengar ketika kami jelaskan tentang membaca atau pengucapan huruf Al-Quran. Harapan saya ke depannya bagi para mahasiswa-mahasiswa yang baru ini, agar segera mungkin untuk mendaftar dalam pembelajaran kuantum tahsin ini, atau misalkan pun yang sudah lulus tapi ingin mengikuti, bisa mendaftarkan dirinya
karena misalkan ingin menambah wawasannya silahkan, karena kuantum tahsin ini tidak hanya bagi yang tidak lulus, tapi juga mungkin bagi yang sudah lulus tapi ingin perbaiki bacaan, silahkan bergabung. Nah, nanti bisa bergabung lewat grup yang sudah kami buat itu, atau misalkan secara langsung mendaftarnya. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan mengenai kuantum tahsin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.